Kamu tadi keluarkan pisau dari sini, aku lihat. Ayo. Jangan bilang lagi. Itu bukan dari aku. Aku disuruh sama orang. Siapa? Allah Ta'ala ya nyuruh. Siapa? Allah Ta'ala itu orang. Allah itu Tuhan yang harus bilang orang tadi. Kok bilang orang kan? Iya. Kalau orang itu yang sekalian sembah. Iya, tadi katanya disuruh orang. Yang nyuruh bawa pisau. Iya. Tadi katanya Enggak, orang. ada orang yang ngasih. Siapa? Ada, kamu kenal orangnya? Laki-laki loh. Siapa? Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seorang perempuan muslim yang menggunakan jilbab dan membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk di dalam gereja, teman-teman sekalian, dan dia membawa senjata tajam, ya, pisau, ya. Tidak tahu apa tujuannya. Apakah seperti yang sudah lalu-lalu, ya? Ada yang tusuk pastor, ya, ada yang tusuk pendeta, begitu, ya. Ini mereka ini, teman-teman sekalian, sudah didoktrin gitu loh. Sudah dicuci otaknya bahwa orang Kristen itu kafir, penyembah manusia, ya. Mereka itu sebaik-baiknya itu orang kafir, ya pasti tempatnya adalah neraka gitu. Maka mereka harus berdakwah dengan cara-cara sadis seperti ini. Teman-teman sekalian, ini sangat mengerikan sekali. Di mana dia membawa pisau di dalam gereja, teman-teman sekalian. Nah, untung sudah langsung diamankan. Dia mengaku, teman-teman sekalian, identitasnya dia adalah seorang Madura. Dan ketika ditanyakan siapa yang suruh, karena katanya ada yang suruh dia bawa pisau itu ke dalam gereja. Jadi ketika dia disuruh, ditanyakan siapa, malah dia bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah itu Tuhan yang harus disembah. Yang ada di gereja ini kan, yang ada Maria, yang apa semua itu kan manusia, itu bukan Tuhan. Sewot amat sih, ya, dengan keimanan orang Kristen. Ya. Mana lakum dinukum waliyadinya, Mbak? Kenapa nggak urus agamamu saja? Kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, mari kita langsung saja ya menyimak videonya dulu supaya tidak gagal paham. Berikut videonya. Tadi keluarkan pisau dari sini, aku lihat. Ayo. Jangan bilang lagi. Itu bukan dari aku. Aku disuruh sama orang. Siapa? Allah Ta'ala ya nyuruh. Siapa? Allah Ta'ala itu orang. Allah itu Tuhan yang harus bilang orang tadi. Kok bilang orang kan? Iya. Kalau orang itu yang sekalian sembah. Iya, tadi katanya disuruh orang. Yang nyuruh bawa pisau. Iya. Tadi katanya Enggak, ada orang. orang yang ngasih. Siapa? Ada, kamu kenal orangnya? Laki-laki loh. Siapa? Gimana? Iya, laki-laki tadi. Dia pakai kopiah. Terus Iya. kenapa disuruh apa kamu? Katanya disuruh bawa pisau. Buat apa? Disuruh bawa ke sini. Buat apa? Disuruh ya. Bahwa saya kan ke sini benar-benar saya mau saya sudah mengganggu agama dan Bawa-bawa nama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kenal. tadi itu orangnya pakai masker gitu. Jumpa di mana tadi? Di situ itu. Di mana? Iya, saya itu tadinya mau ke situ, mau ke kantor. Coba lihat KTP-nya. Rumah. Ada yang suruh laki-laki, teman-teman. KTP saya umur baru 18 tahun. 18 sudah punya KTP. Belum, soalnya saya orang Madura. Pakai kopian ya. Iya, saya berangkat nggak dibolehin, nggak bisa katanya kalau 18 tahun. Langsung ke sini. Iya. Tahu alamatnya sini siapa yang ngasih tahu? Orang. Katanya disuruh masuk ke sini. Disuruh kataku bawa pisau. Itu katanya gini. Itu Bunda Marianya itu ini anak. Pakai masker.
Enggak, kalau mau itu ngomong nanti di luar. Bunda Mariana itu bawa anak kan? Bener kan? Enggak, bukan di sini. Bukan di sini. Itu Ayo kita jawab ada semua. suaminya. Ada nyamuk. Kita jawab semua. Ada suaminya kan? Oke, teman-teman sekalian, ini perempuan ini nggak nyambung ya. Perempuan seorang muslim nih, kita bisa bilang muslim ya pakai jilbab ya kan gitu, lalu bawa-bawa nama Allah juga. Jadi jelas dia adalah seorang muslim ya. Teman-teman sekalian, motifnya bawa pisau itu kita belum tahu ya, di video ini kita belum tahu apa. Kenapa bawa pisau ke dalam gereja? Itu pertama kita belum tahu. Yang kedua, dia katanya diperintahkan, disuruh oleh seorang laki-laki yang pakai kopian. Lalu ketika ditanyakan siapa, malah dia lari berargumen terhadap keimanan. Dia bahas tentang Allah Subhanahu wa taala yang adalah Tuhan begitu. Yang disembah di situ ada Bunda Maria, ada gendong anak, kemudian ada gambar Yesus dan lain sebagainya. Oh, itu bukan Tuhan, itu kan hanya manusia. Yang harus disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala karena kami tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kami juga tidak pernah dengar bahwa Allah Abraham, Isa dan Yakub itu sudah ganti nama menjadi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita kenal Allah Abraham, Isa dan Yakub adalah Yod-Heh-Vav-He. Ya. Yahweh, teman-teman sekalian. Ini yang kita tahu. Kita tidak tahu bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tahu yang kita sembah, dia berpribadi, dia menunjukkan dirinya melalui firman-Nya yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus Kristus adalah gambaran Allah yang tak kelihatan. Dan ini teman-teman sekalian yang sudah kita tahu dan kita paham tentang keimanan kita. Orang Kristen bukan orang bodoh, Bu. Orang Kristen paham tentang imannya. Justru Anda mungkin tidak paham tentang iman Anda. Ya, Anda percaya tentang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan firman kepada Jibril lalu diberikan kepada nabi Anda. Ya, dan kami tidak percaya itu. Karena bagi kami, kalau dia Tuhan yang benar, harusnya dia bicara langsung kepada nabi. Misalnya bicara kepada Musa, bicara kepada Abraham, bicara kepada Yakub, bicara kepada Adam misalnya, bicara kepada Nabi Samuel, bicara kepada nabi ini, nabi itu, semua dalam perjanjian lama. Itu sangat jelas, kelihatan, dan kita bisa membuktikannya melalui kitab suci. Dan di zaman akhir sesuai Ibrani pasal 1 ayat 2, di zaman akhir Allah berbicara kepada kita tidak lagi melalui perantaraan manusia, para nabi, tetapi dia berbicara kepada kita melalui anaknya yang tunggal. Perhatikan, anak yang tunggal itu bukan berarti Allah ya yang kalian bilang-bilang itu diperdanakan dan beranak. Tidak sama sekali. Ketika kami bilang Allah ya, maaf ya, kami tidak sebut-sebutkan Allah karena tentu saja dalam Alkitab tidak ada Allah, yang adalah Allah, A-L-L-A-H. Nah, bukan alif lam lam H. Ya, teman-teman sekalian. Jadi cukup berbeda kita menggunakannya di dalam narasi bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan. Jadi kita menyebutnya Allah. Jadi teman-teman sekalian, ketika dikatakan Allah, anak Allah, itu bukan secara literal. Ya, ini adalah bahasa alegoris. Ya, untuk menunjukkan bahwa Allah itu ya berkuasa melalui firman-Nya mengambil rupa seorang manusia. Disebut sebagai anak Allah karena memang sumber Yesus Kristus itu dari Allah Bapa. Disebut sebagai anak manusia ya karena memang dia sudah mengambil rupa seorang manusia. Dilahirkan oleh Bunda Maria. Tidak simsalabim langsung datang dia, kan gitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita sangat paham tentang keimanan kita. Jadi kalau seandainya kemudian ibu ini tidak paham, berkata bahwa Tuhannya lah yang benar, sementara Tuhan yang disembah oleh orang Kristen di gereja itu tidak benar. Jadi ini sangat keliru. Nah teman-teman sekalian, kita perlu waspadai memang karena kapan saja mereka yang sudah dicuci otaknya seperti ibu ini bisa saja sewaktu-waktu datang ke rumah kita,
ke tempat-tempat ibadah kita. Maka kita tetap waspada. Teman sekalian, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan tiada Tuhan selain daripada Yesus Kristus. Percayalah kepadanya, maka Anda akan beroleh kehidupan yang kekal. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.